ini adalah satu pesta demokrasi yang kita alami setiap 5 tahun sekali sejak reformasi 98. Dan kita harus juga mensyukuri bahwa dengan jumlah pemilih 200 juta dan dengan isu yang berkembang selama ini begitu hot, ya. Jadi kita lihat suasana nasional itu suhunya naik, tensi darahnya naik, tetapi semua berjalan dengan baik. Saya kira ini mesti kita berikan satu penghormatan kepada rakyat Indonesia sudah bisa dewasa dalam berkampanye, berkontestan. Saya kira dengan siapapun nanti presidennya itu adalah presiden kita, presiden rakyat Indonesia. Jadi kita harus mendukung dan kita harapkan apa yang mereka lakukan itu adalah untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia dan kesejahteraan dan keadilan bagi kita semua. Pak Alex, kalau dari quick count yang sudah hampir 100%, Paslon 2 itu unggulnya di 58. Nah sekarang untuk real count, Paslon 2 unggul di 57%. Ada kemungkinan yang begitu besar pemilu ini akan berlangsung satu putaran saja dan pemimpin kita tahun 2024 ini akan berganti. Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Wapres Mas Gibran Rakabuming Raka. Dari kacamata pengusaha tambang, apakah Anda menyambut baik hal ini? Begini, kita harus berbicara dari dunia nyata. Bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun dan sebelumnya juga Pak SBY yang menginisiasi proses hilirisasi dengan Undang-Undang Nomor 4 2009 dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Jadi dari sisi tambang, khususnya tambang nikel nih, kita melihat bahwa Pak Prabowo kalau seandainya beliau ini dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden, apa yang mereka sampaikan, mereka akan melanjutkan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Terlepas dari bagaimana proses itu berlangsung, tetapi bagi kami dari tambang ini adalah satu hal yang mesti kita lihat sebagai satu positif dalam pengertian continuity. Namun dalam proses berikutnya tentu kita nanti akan berbicara evaluasi. Terutama kalau dari tambang dan proses smelting, hilirisasi, semasa pemerintahan Pak Jokowi ini saya kira hilirisasi, terutama nikel ya, ini sudah sampai pada titik di mana itu yang mau dicapai. Artinya saat ini nikel kita itu, karena nikel itu ada dua yang kita hilirisasi. Satu disebut dengan hilirisasi kelas 1, itu adalah untuk bahan katoda pabrik baterai EV nanti atau storage untuk baterai. Yang kedua adalah jalur kelas 2 itu adalah untuk stainless steel. Itu yang kita selama ini kenal smelter. Nah, yang kedua ini sudah terutama untuk stainless steel ini sudah sampai tahap di mana apa yang diminta oleh Undang-Undang Nomor 4 2009, apa yang diminta oleh Undang-Undang 3 2020 itu sudah sampai. Dan kita sudah kapasitas besar sekali untuk smelter nikel ini. Untuk kelas 2. Nah, yang perlu kita lihat nanti, saya kira siapapun presidennya harus kita bicara mengenai tahap berikutnya. Itu adalah tahap industrialisasi. Sehingga nilai tambah dari proses hilirisasi ini yang sekitar 10 kali bisa kita tingkatkan ke tahap industrialisasinya sampai produk akhir. Nah, disitulah nanti kita baru bisa melihat bahwa apa yang dilakukan untuk transformasi tambang menjadi produk itu adalah bermanfaat maksimum untuk negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ya. Ya, tentu, Pak. Nah, saya kira siapapun pemenangnya, terutama kalau seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo sama Mas Gibran, mereka akan melanjutkan ini. Saya kira ini satu positif bagi kita di dunia tambang dan smelting untuk proses hilirisasi untuk dilanjutkan ke industrialisasi. Saya kira gitu. Sudah begitu jelas Pak ya. Jadi memang tetap ada harapan ya Pak. Masih ada PR berikutnya ya ke depannya dan harus ini tentu. Pak Hendra, silakan Pak. Bagaimana Pak tanggapannya hasil real count nih bahkan ya, real count dan quick count dari kacamata pengusaha tambang, Pak? Iya, terima kasih telah diundang. Pertama-tama sama dengan Pak Alex, kita
apresiasi dan mengucap syukur ya pemilu berjalan lancar ya. Ini pesta demokrasi yang terbesar dan saya kira voters turnout juga ini rekor mungkin ya. Meskipun belum ada hasil berapa jumlah pemilih, tapi rasanya melihat situasi saat ini inilah pemilu yang terbesar dan bisa dikatakan sukses ya kita. Dan kita apresiasi dan kita mengucap syukur. Nah, berbicara mengenai kebijakan pemerintah ke depan, para paslon, sebelum diadakan pemilu, saya mengamati beberapa perdebatan atau wacana publik yang disampaikan oleh para paslon. Saya sampai pada kesimpulan bahwa ketiga paslon tersebut memiliki pemahaman yang sama bahwa industri pertambangan mineral dan batu bara ini sangat penting, punya peran strategis bagi bangsa Indonesia. Ketiganya siapapun ya, itu punya sama. Dan juga salah satu tadi hilirisasi, yaitu semuanya punya pemahaman yang sama dan misi yang sama. Kemudian juga industri batubara juga dalam hal ini salah satu penghasil energi terbesar juga, mereka semua ketiga paslon punya understanding yang sama bahwa komoditas batubara ini juga penting buat ketahanan energi dan juga untuk menuju ke transisi energi. Jadi siapapun. Nah, kalau melihat hasil real count yang sampai saat ini, paslon nomor 2 itu di ambang kemenangan, tentu saja kami melihat bahwa kebijakan yang akan diambil oleh paslon nomor 2 berdasarkan apa yang disampaikan dalam beberapa debat dan juga kampanye-kampanye, bahwa kebijakan yang telah diletakkan oleh Pak Jokowi yang awalnya juga didasari oleh pendahulunya termasuk Pak SBY ini akan dilanjutkan. Dan saya kira kita melihat ini sangat positif karena kalau kita tarik mundur ke belakang dalam 5-10 tahun ke belakang, peran pertambangan ini penting sekali. Dan juga kita juga harus memahami bahwa di saat-saat krisis ekonomi yang terjadi misalnya di 2020 lah ya, waktu COVID pandemi ya, itu kan krisis terbesar dan sektor yang bisa menjadi penopang perekonomian kita adalah sektor pertambangan ya, batubara, mineral ya, terutama komunitas nikel, tembaga dan lain-lain. Kalau kita tarik mundur ke belakang di 2008 pada saat terjadi krisis keuangan global, perekonomian kita itu masih tetap positif, tidak resesi seperti negara tetangga kita. Itu juga berkat kinerja komoditas pertambangan ya. Sehingga bahkan kalau ke 98 pun juga ya di saat terjadi reformasi waktu itu rupiah anjlok, tapi yang bisa menopang perekonomian kita adalah sektor pertambangan. Oleh karena itu kami menaruh harapan besar ya bagi calon pemimpin kita bahwa akan tetap memperhatikan dan memprioritaskan pembangunan ke depan melalui sektor pertambangan. Dan bahkan saya bisa katakan bahwa sektor mineral batu bara ini bisa menjadi salah satu backbone untuk kita menuju ke Indonesia Maju di 2045. Indonesia Maju 2045, backbone-nya adalah sektor pertambangan. Iya, tentu. Karena itu kekayaan alam kita, keunggulan komparatif kita yang... keunggulan komparatif. Iya, dan negara-negara maju juga kan gitu. Seperti Amerika Serikat juga kan. Awalnya mereka industrialisasi juga mengandalkan tambang ya. Australia, negara tetangga kita, itu yang masuk negara G7 juga karena tambang ya. Oke, Pak Hendra, kalau misalnya hasilnya seperti ini kan sangat besar sekali kemungkinan pemilu akan satu putaran ya Pak ya. Kalau memang benar hasilnya akan seperti ini. Ya. Dari pengusaha tambang sendiri lebih pengennya tuh bagaimana Pak? 1 putaran kah, 2 putaran kah? Apa implikasinya kalau pemilu 1 putaran? Apa implikasinya kalau 2 putaran? Industri pertambangan, pengusaha pertambangan dan mungkin juga ke pengusaha yang industri lain ya. Kalau khususnya tambang adalah satu industri yang bersifat jangka panjang ya, padat modal, resiko tinggi, yang diperlukan hanya satu ya, kepastian. Jadi industri tambang modalnya besar, mereka mau investasi miliaran dolar, hanya satu yang mereka mengandalkan, adanya kepastian ya, baik kepastian hukum, regulasi, kepastian berusaha. Nah dengan adanya indikasi bahwa paslon 02 yang menjadi calon pemenang, yang kebijakannya tentu akan memprioritaskan ya kebijakan yang telah dirintis oleh Pak SBY, Pak Jokowi khususnya, ya kami menaruh harapan besar bahwa apa yang akan dilakukan oleh paslon kedua ini akan memberikan kepastian, karena kita udah bisa mengukur ya apa yang udah dicapaian yang tadi disampaikan Pak Alex ya 5 tahun sebelumnya atau tahun starting dari 2009 ya hilirisasi sampai ke 2024 tahapannya jelas sekali kemajuannya. Demikian pula di industri pertambangan batu bara dan 5 tahun ke depan
kita menaruh harapan besar bahwa sektor pertambangan ini bisa jadi backbone ya, untuk kita melangkah ke Indonesia maju.